Salam untuk semua rekan-rekan, semangat dan selalu sehat. Kita masih berada dalam channel Good Job Kerja Baik. Oke. Pada kesempatan kali ini saya senang menarik perhatian kepada bantuan dari pemerintah yang mungkin rekan-rekan mendapatkannya, yaitu BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro. Bisa jadi rekan-rekan ada yang mendapatkan, tapi ada juga yang tidak mendapatkan BPUM ini. Tentu bagi yang tidak mendapatkan, rasa kecewa memang bisa terjadi. Tapi saya berharap dan saya menganjurkan, mengajak, ayo bagi yang tidak mendapatkan, tetaplah fokus kepada hal-hal di depan. Bagi yang juga tidak mendapatkan tadi, buatlah perencanaan atau langkah-langkah ke depan menghadapi situasi yang ada. Dan jangan berpikir negatif. Tetaplah positif dan optimis di depan. Yakinlah ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan yang menonton channel ini, terutama yang mendapatkannya? Pasti rasa senang, rasa bahagia, rasa euforia kita bisa dapatkan. Tidak menduga kita memperoleh sesuatu yang mungkin kita tidak pikirkan sama sekali, tapi kita dapat. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini oleh rekan-rekan adalah bagi yang mendapatkan, yakni ada 4 hal yang perlu rekan-rekan semuanya perhatikan. Yang pertama, rekan-rekan perlu memikirkan dengan serius atau membuat satu upaya yang baik, yakni budayakan untuk antri dan juga tertib akan lalu lintas. Lalu yang kedua, terapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, jujurlah akan data yang ada. Dan yang keempat, pentingnya bijaksana. 4 hal ini adalah satu hal yang penting. Mungkin dari kita berpikir, mengapa yang pertama ditonjolkan? Itu satu hal yang sudah biasa. Budayakan antri dan tertib lalu lintas. Saya yakin karena kita bahagia, euforia, senang, saking semangatnya kadang kita lupa akan tadi budaya antri. Kita kepingin di depan. Sudah ada 1, 2, 3, kita pingin di depan. Atau kita masuk ke nomor tertentu supaya kita cepat-cepat mendapatkan itu.
karena kita kepingin cepat-cepat mendapatkan, semuanya juga cepat-cepat ingin mendapatkan, pintu di mana bank yang dipakai untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro tidak bisa dimasuki, otomatis berjubel di depan pintu. Maka tadi poin adalah untuk budayakan antri. Dan budayakan antri di sini sangat diharapkan jika dimungkinkan sekali, tolong adalah secara pribadi datang ke bank, terutama bank yang ditunjuk yang sekarang adalah Bank BRI. Jangan sistem joki. Wah, tolong Pak, antrikan nomor untuk saya. Jika mungkin saya anjurkan, saya himbau rekan-rekan semuanya hadir sendiri. Ikutin pengaturan petugas di bank. Ikutin pengaturan bagaimana yang terbaik. Karena ada mungkin ditulis dulu, nomor baru diberikan. Nah, ikutin hal itu. Namun, tadi kita melihat mengapa saya tambahkan kepada rekan-rekan juga tertib lalu lintas. Bank-bank yang dipakai oleh penyaluran dana ini dari pemerintah ini adalah bank-bank yang kebanyakan berada di pinggir-pinggir jalan raya. Nah, kembali lagi, saking semangatnya, saking euforianya, mungkin rekan-rekan gak berpikir mau nyebrang semaunya sendiri. Berhenti mendadak. Tolong, kasihanlah orang-orang yang lain. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Kita memang dapat uang, tetapi itu akan sia-sia. Padahal kita tahu BPOM diberikan, bantuan produktif usaha mikro diberikan, tujuannya untuk menambahkan modal bagi rekan-rekan semuanya, supaya rekan-rekan yang mungkin ada kemarin sedikit turun modalnya, kuncurkan dana ini, bisa ada peningkatan sedikit. Yang kemarin usahanya tutup, bisa usaha lagi. Atau yang mau berencana usaha, ya sekarang bisa dimulai. Tapi ini bukan berencana dalam arti tidak ada usaha, sudah ada langkah-langkah atau tahap-tahap untuk membuat usaha itu. Nah, ini yang penting. Budayakan antri dan tertiblah lalu lintas. Karena kalaupun juga tidak tertib, itu kasihan juga. Karena ini bank di pinggir jalan raya, pengguna jalan selain yang di jalan raya, pada waktu rekan-rekan parkir sepeda motor atau parkir mobil atau parkir yang lainnya, tolong juga ikutin petugas yang ada untuk ketertiban ini. Jangan parkir semaunya sendiri. Kasihanlah para pengguna jalan adalah pejalan kaki. Jadi sama-sama ya, kita senang, tapi kita juga pertimbangkan orang lain, pikirkan orang lain juga. Lalu yang kedua tadi, yang berhubungan dengan pertama sebetulnya, mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan? Kita tahu Indonesia salah satu negara yang terdampak adanya pandemi virus corona.
rekan-rekan mungkin terkena dampak itu, adanya virus ini. Ya, karena kita semuanya merasakan, kita semuanya menghadapi, maka tolong yang poin kedua ini diterapkan protokol kesehatan. Jangan tidak diterapkan. Termasuk terutama karena di protokol kesehatan ada beberapa hal. Saya senang menarik perhatian terutama kepada rekan-rekan adalah untuk tidak berada di kerumunan banyak orang. Karena tadi kalau kita tidak antri, otomatis itu berada di kerumunan. Dan tadi saya sampaikan di awal, kalau pintunya berjubel itu kerumunan. Antara kita dengan orang lain, kita tidak tahu apakah kita yang membawa ataukah orang lain yang membawa. Karena kita tahu ada orang yang disebutkan orang tanpa gejala, tetapi dia sudah ada virus coronanya. Nah, apakah pengasih bagi rekan-rekan semuanya bisa dikatakan menularkan penyakit kepada saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang lain? Apalagi yang mendapatkan dana ini bisa jadi juga mereka yang lansia, mereka yang mungkin memiliki penyakit cukup parah. Jika ini masuk lagi penyakit, menambahkan parahnya penyakit dan tentu juga membuat tidak nyaman. Ditambah lagi, rekan-rekan mendapatkan dana itu, tetapi karena rekan-rekan sakit, yang seharusnya dana ini dimanfaatkan ke hal yang lain, ke hal usaha kita, saya yakin akan berpindah tujuan. Tidak bisa dipungkiri karena kita sakit, dana yang diberikan akan pindah ke rumah sakit. Tentu yang rugi siapa? Kita sendiri, keluarga kita. Maka mari lakukan dua hal ini dengan sungguh-sungguh. Jangan untuk tidak dilakukan. Pertama, tadi saya ingatkan kembali, untuk budayakan antri dan juga tertib lalu lintas. Lalu yang kedua, terapkan protokol kesehatan. Ingat, rekan-rekan, pandemi virus corona belum berakhir. Kita masih dihantui. Obat belum ditemukan. Jadi, kembali, kita juga pentingnya di sini gunakan hikmat. Ya, gunakanlah hikmat dan tetaplah berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Namun, bagaimana dengan yang 3 dan 4 tadi? Jujur dan bijaksana. Untuk dua hal ini, jujur dan bijaksana, senang kesempatan berikutnya saya akan sampaikan apa yang penting dan mengapa jujur dan juga bijaksana
penting sekali dalam hal ini. Nanti silakan rekan-rekan semuanya renungkan itu. Yang dua hal ini renungkan dulu. Renungkan dan juga upayakan. Terutama bagi rekan-rekan yang sudah memang harus mendapatkan atau memang dinyatakan dapat, tapi belum dapat, coba ini dipikirkan. Baru kalau mereka yang sudah dapat atau sudah mau mengambil dananya, nanti tunggu 2 hal berikutnya. Senang saya akan kasih himbauan, anjuran apa yang terbaik bagi kita. Sekian dulu dari saya. Semoga informasi ini memberikan hal yang berharga. Kembali lagi, good job, kerja baik, oke.